Ancaman pembuatan catatan pada SKCK bahkan tidak diterbitkan SKCK pada pelajar yang mengikuti demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja mengancam kebebasan berpendapat pelajar. Berdasarkan aturan, pembuatan catatan SKCK hanya dapat dilakukan pada pelaku kriminal yang telah melalui proses hukum di pengadilan. Lantas setujukah warga atau sejumlah warga dengan pembuatan catatan di SKCK yang berdampak pada masa depan pelajar? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, ancaman SKCK pelajar demo. Pemirsa, ada yang menarik dari keterangan kepolisian Kota Depok dan juga Tangerang. Bagi pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi menuntut Undang-Undang Cipta Kerja akan tidak diterbitkan SKCK-nya. SKCK atau surat keterangan kepolisian ini menjadi hal yang penting bagi mereka yang ingin melamar pekerjaan atau mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Lantas apa yang salah? Bukankah setiap lapisan masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapat mereka? Lantas apa pendapat masyarakat menanggapi hal ini? Ya, gue nggak setuju. Kan gue ikut demo nih. Gue ngeluarkan suara buat masyarakat dan buruh. Dan gue juga membantu mahasiswa nih. Abang gue juga pekerja. Jika Undang-Undang Cipta Kerja ini berjalan, bagaimana nasibnya ke depan? Lagian gue juga ikut demo, mengeluarkan suara kan, bukan melakukan tindakan kriminalitas. Seperti gue ngebegal, ngebunuh, menjamret, mencopet. Gue kan melakukan semua itu. Gue cuma mengeluarkan suara gue, isi hati gue di depan mereka semua. Nah terus landasannya masyarakat ini kan banyak banget stigma negatif kepada anak-anak STM ataupun pelajar yang ikut demo. Kalau kalian sendiri kemarin itu turun emang dasar ingin pribadi apa memang ingin ikut-ikut aja gitu? Dasar ingin pribadi. Karena kenapa gue pengen turun, sebagian dari gue juga ada yang ingin bekerja, ingin mencari uang. Mungkin sebagian dari gue juga ada yang ingin kuliah. Tapi gimana nasibnya bagi yang bekerja? Jika undang-undang ini berjalan, semua akan sangat tersiksa. Nah tapi memang benar nggak sih di lapangan tuh teman-teman banyak yang anarkis juga, dan kenapa sih mereka terlihat sekali kalau banyak yang rusak? Apakah memang benar itu faktanya di lapangan kayak gitu? Mungkin sebagian ada, tapi dari sebagian tempat gua nih ya, tempat gua turun, teman-teman sekolah gua, mereka nggak ada yang rusuh. Mereka hanya menyampaikan suara. Sebelumnya ada yang koordinasi dari grup. Gua dikabarin dari grup sekitar jam 8 malam. Dan temen gua bilang kalau akan ada demo, dan jam kumpulnya itu sekitar jam 1 siang. Gua kumpul di Kampung Melayu. Terus di situ gue jalan menuju DPR. Di saat gue sampai DPR, situ waktunya sudah habis asar, sekitar jam 4-an deh. Pas gue sampai, gue juga situ langsung rusuh. Rusuh karena gue baru turun dari Metro Mini. Gue sudah tembakan gas air mata dan temen gue kena. Bagi gue itu pengaruh banget nih ya. Satu, gue kan juga ingin bekerja. Jika gue bekerja nih, misalnya di suatu PT nih ya, PT ban, gue bisa membuat ban. Tapi kemampuan gue itu kurang dari tenaga asing, kan di Undang-Undang Cipta Kerja itu tenaga asing juga boleh bebas masuk. Nah jika gue kurang, otomatis kan gue pasti akan tertendang gitu aja nih ya. Bagaimana jika gue tertendang dan gue tidak mendapatkan pekerjaan lagi? Kalau buat pelajar yang ikut-ikutan ya, dari gue, jangan ikut-ikutan dulu kalau belum tahu isinya. Lo harus mahamin dulu apa isinya, lo harus mahamin semuanya. Di saat lo udah paham, lo boleh ikut. Kalau dari Raka sendiri, setuju nggak sih dengan pendapat itu? Ya kalau saya pribadi tidak setuju dengan adanya tidak dikeluarkan SKCK. Ya karena kalau tidak dikeluarkan SKCK, gimana mau nanti ke depannya buat kita orang gitu, mau kerja, sampai keluarga. SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan surat yang berisikan tentang catatan seseorang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal berdasarkan data kepolisian.
SKCK diperlukan sebagai dokumen pelengkap persyaratan administrasi, antara lain persyaratan masuk PNS, melamar pekerjaan, pendaftaran sekolah, hingga pencalonan diri sebagai kepala daerah. Catatan yang dapat masuk dalam pembuatan SKCK hanya bisa dilakukan jika seseorang terlibat dalam pelanggaran hukum atau kejahatan. Prosesnya pun harus sampai vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pembuatan catatan pada SKCK akibat menyampaikan aspirasi tentu mengancam kebebasan berpendapat pelajar. Padahal Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan warganya untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Kalau kita pahamin dulu nih undang-undangnya itu kayak gimana. Kalau misalnya itu bagus buat negara, percaya aja dulu itu bagus buat negara. Cuman kalau demo sih nggak apa-apa ya. Kalau orang kan berbeda-beda pendapatnya. Tapi tetap berperilaku sepantasnya gitu, jangan anarkis. Sebenarnya demo sih nggak apa-apa. Kita cuman mungkin mereka melakukan itu karena ngerasa nggak didengar kali ya. Mungkin kurang jelas kali ya, penjelasan presiden kemarin tuh masih kurang jelas. Masih ada bagian undang-undang yang belum dijelasin sama dia. Dan mungkin masyarakat kayak kita nih perlu penjelasan yang lebih detail aja. Kalau menurut saya sangat dirugikan ya pelajar kalau ikut dalam kondisi demo dan SKCK-nya itu nggak bisa keluar. Karena untuk mereka melanjutkan pendidikan selanjutnya itu kayaknya terhambat. Menurut saya sangat merugikan. Gimana ya, satu sisi yang saya lihat demo itu adalah aspirasi masyarakat yang kalau dibilang mungkin nggak setuju dengan terbitnya undang-undang yang sekarang ini. Di posisi yang lain, dengan keadaan pandemi seperti ini, kayaknya gimana ya, agak-agak bahaya juga ya. Masalahnya penyebaran virus corona ini jadi lebih gampang lagi kayaknya, lebih menyebar, lebih gampang. Iya. Seharusnya seperti petinggi-petinggi harusnya berdiskusi langsung dengan mahasiswa dan juga buruh, temui mereka langsung. Kalau apalagi kayak kemarin mic dimatikan, mungkin itu memicu emosi juga untuk masyarakat dan juga mahasiswa, buruh apalagi karena aspirasi salah satu anggota DPR jadi tidak bisa diikuti ya, didengar ya. Ketika sebuah undang-undang banyak mendapatkan protes dari rakyatnya, bahkan dari lapisan termuda, negara di sini berfungsi untuk membimbing dan bukan malah mengancam. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiollah dan juga juru kamera Sutrisno beserta Nanda Sinaga. Sampai jumpa pekan depan.